Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mau ngebahas film-film yang dibintangi oleh aktris cantik yaitu Elizabeth Olsen. Aktris yang benar-benar naik namanya ketika bergabung dengan Marvel. Tapi kali ini saya tidak akan membahas film-filmnya bersama Marvel. Apa aja itu film Elizabeth Olsen selain Marvel? Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, serta nyalain juga loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Langsung yang pertama kita mulai dari film horor di tahun 2012 berjudul Silent House. Film ini menceritakan mengenai seorang wanita yang diperanin Olsen dan juga ayah beserta pamannya. Mereka mengunjungi rumah berlibur mereka yang sudah bertahun-tahun tidak pernah mereka kunjungi. Mereka pun berniat membersihkan rumah tersebut, tapi ternyata mulai banyak gangguan muncul dan hal-hal misterius yang terjadi. Yang kedua ada film Godzilla tahun 2014. Yes, Elizabeth Olsen pernah bergabung di film Godzilla nih guys, tepatnya di filmnya yang di tahun 2014. Dan film ini pun sanggup membuat penonton terkesima dengan segala efek-efeknya, apalagi ditambah adanya Elizabeth Olsen ini. So, bagi kalian yang sudah pernah nonton dan menyukai film seperti Godzilla, bisa kalian nonton ulang nih untuk melihat Elizabeth Olsen. Berikutnya ada film I Saw the Light tahun 2015. Film ini bercerita mengenai perjalanan hidup musisi musik country semenjak dia mulai meniti karirnya sampai dia meninggal. Dan Elizabeth Olsen berperan sebagai istri dari musisi country tersebut. Di mana di tengah kesuksesannya, si musisi ini malah terlibat dengan minum-minuman beralkohol dan juga divonis penyakit serta menghadapi perselingkuhan. Next, kita ke film misteri Wind River tahun 2017. Film ini menceritakan mengenai seorang agen yang menyelidiki kematian misterius seorang wanita yang bernama Natalie, di mana dia dibantu seorang agen FBI yang diperanin Elizabeth Olsen. Mereka pun mencurigai kekasih dari wanita tersebut, tapi ternyata kekasihnya juga ditemukan meninggal. So, siapakah yang tega membunuh keduanya? Next ada Ingrid Goes West tahun 2017. Film ini menceritakan mengenai seorang wanita yang benar-benar tidak bisa lepas dari medsos Instagram sampai dia direhabilitasi. Sekeluarnya dari rehabilitasi, ia pun ngefans dengan seorang influencer Instagram yang diperanin oleh Elizabeth Olsen. Dia pun berusaha untuk mendekati si Elizabeth Olsen tersebut, tapi ternyata dia melihat sisi lain dari kehidupannya yang sempurna. Next ada filmnya dengan Dakota Fanning yaitu Very Good Girls tahun 2013. Film ini menceritakan mengenai dua sahabat sejati yang diperanin oleh Dakota Fanning dan juga Elizabeth Olsen. Mereka mencintai pria yang sama. Hal tersebut mengakibatkan persahabatan keduanya mengalami ujian nih guys. Apakah tetap memilih si pria ataukah mempertahankan persahabatan mereka? Berikutnya kita ke film yang ringan tapi romantis dari Elizabeth Olsen yaitu Liberal Arts tahun 2012. Film ini mengisahkan mengenai hubungan percintaan beda umur yang jauh nih guys, dari seorang pria dengan seorang mahasiswi yang masih muda yang diperanin oleh Elizabeth Olsen. Bagi kalian yang mencari film yang bisa ditonton dengan santai tapi juga bikin baper, maka kalian wajib nonton Liberal Arts. Berikutnya ada film remake dari film ternama Korea yaitu Old Boy tahun 2013. Film yang diperanin Josh Brolin ini bercerita mengenai seorang pria yang berusaha mencari orang yang telah memenjarakannya begitu lama nih guys. Ia pun dibantu dengan seorang wanita yang diperanin oleh Elizabeth Olsen. Nah, bisa dibayangin ya guys bagaimana si Elizabeth Olsen ini berperan bareng dengan si pemerannya Thanos. Ini dia Old Boy. Next ada Martha, Mercy, May, and Marilyn tahun 2011.
Filmnya bercerita mengenai seorang wanita bernama Martha yang diperanin oleh Elizabeth Olsen, di mana dia terlibat oleh sebuah sekte sesat. Ia pun menderita karena hal tersebut dan mengalami delusi. Dan film ini berkutat tentang bagaimana ia berusaha lepas dari sekte sesat tersebut nih guys. Film berikutnya ada In Secret tahun 2013. Filmnya mengisahkan mengenai seorang wanita yang karena keadaan harus menikahi sepupunya sendiri. Meskipun tidak ada perasaan cinta yang hadir di wanita tersebut nih guys. Kemudian berlalunya waktu ia bertemu dengan pria lain yang ternyata malah membuatnya jatuh cinta. Dan hal tersebut menjadikan perselingkuhan bagi wanita tersebut. Ini dia In Secret. Berikutnya ada Kill Your Darlings tahun 2013. Film ini juga diperanin oleh Daniel Radcliffe nih guys dan beberapa aktor ternama lainnya. Dan konon film ini ternyata menuai kontroversi karena peran dari Daniel Radcliffe yang menjadi penyair tapi juga menjadi aktivis cinta sesama jenis. So, hal tersebut membuat kita penasaran ya seperti apa sih filmnya. Jadi bisa kalian tonton juga, apalagi ada Elizabeth Olsen. Berikutnya ada Kodachrome tahun 2017. Film drama ringan ini menceritakan mengenai anggota keluarga di mana mereka masih suka untuk membuat film menggunakan alat yang jadul, yaitu dengan cara digulung. Mereka pun melakukan perjalanan nih guys demi bisa mencetak 4 film terakhir nih sebelum satu-satunya laboratorium film gulung terakhir akan ditutup. And the last one ada film Red Lights tahun 2012. Film ini selain diperanin Elizabeth Olsen juga diperanin Cillian Murphy dan juga Robert De Niro. Menceritakan mengenai seorang pria di mana ia selalu berusaha membongkar trik-trik yang dilakukan oleh para cenayang maupun paranormal. Hingga suatu ketika ia bertemu dengan seorang paranormal yang udah pensiun, yaitu Robert De Niro ini, dan berusaha untuk membongkar triknya. Oke, itu dia guys film-film terbaik yang diperanin oleh Elizabeth Olsen selain filmnya bersama Marvel. So, thank you banget udah nonton video ini. Sampai jumpa di video-video saya yang selanjutnya. Dan saya juga tunggu masukan-masukan dari kalian. Thank you dan bye-bye.